Ya, teman-teman, hari ini tanggal 20 di pagi hari, teman-teman ya. Ini bagian kedua untuk updatean emiten punya teman-teman. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini. Bagi yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Serta yang telah memberikan support doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya doakan juga teman-teman doakan yang baik saja. Sehat sentosa bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan donate berupa super thanks. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke. Setelah kemarin boncos teman-teman ya, boncos. Penurunan sampai 7%, teman-teman 7% sampai pada panik teman-teman ya, pada pelaku pasar juga. Kalau pelaku pasar mungkin pada santai teman, tapi pemangku kebijakan lah yang panik teman-teman ya. Sampai DPR gitu kan pada datang teman ke bursa efek ya. Nah itulah teman-teman ya, sesuatu hal itu harus benar semua sektor harus diperhatikan ya teman-teman, jangan hanya beberapa sektor aja. Sektor ekonomi IHSG juga harus diperhatikan dong teman-teman ya, jangan menjadi anak tiri gitu teman-teman. Akhirnya kalau sudah begini kan ya asik kan ngelihatnya kan, jadi pada panik semuanya. Dan ini menjadi berita mungkin internasional teman-teman. Kan ini bursa Asia aja sudah pada istilahnya sudah pada naik dan gede teman-teman ya. Bursa kita masih cenderung stuck di sini-sini aja, ke angka 8.000 ya susah. Tapi tetap optimis teman-teman ya. Kita harus tetap optimis. Mudah-mudahan tahun ini bisa ya, karena para pemangku kebijakan pun sudah mulai melakukan aksinya. Mudah-mudahan seiring sejalan. Tinggal satu pematik lagi teman-teman ya. Asing menyatakan diri, tinggal merekomendasikan aja beberapa emiten yang biasa dibeli sama asing, maka sebenarnya sudah selesai urusan teman-teman. Udah pasti bergairah lagi. Makan tuntutan-tuntutan dari para pelaku pasar itu soal FCA teman-teman itu harus segera diberhentikan gitu kan. Soal pembukaan kode broker juga sekarang sudah mulai digaungkan lagi. Terutama ya peraturan yang dua inilah teman-teman yang menjadi istilahnya menjadi bukan jadi beban ya, menjadi asing pun atau pasar pun menjadi tidak bergairah teman-teman ya. Dan sedikit-sedikit sedikit-sedikit suspend itu yang bikin gregetan gitu kan. Istilahnya si market makernya sudah punya rencana pingin naikin, malah terganjal dengan yang namanya dan suspend teman-teman. Jadi katanya ini gimana sih katanya bursa Indonesia gitu kan. Dikit-dikit peraturan lagi, dikit-dikit peraturan lagi. Bahkan kemarin aja teman-teman ya, yang RUPS aja buyback, yang buyback tanpa RUPS aja ada itu teman 6 bulan gitu. Tunggu sampai 6 bulan ya. Benar, jadi kagak mau kalah juga teman-teman ya. Gimana sih gitu. Pada pelaku pasar itu tahu teman-teman di mana strategi, masa dikasih waktu 6 bulan kan, mereka juga harus ngatur strategi juga gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya pembukaannya. Mudah-mudahan ya kita cepat lagi menghijau lagi lah teman-teman ya. Apabila ya hasil kita sudah tidak nyampe pucuknya lagi, ya udah wassalam, teman-teman akan ke bawah lagi. Dan sekarang pun dalam posisi downtrend teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ada dibuka ada nanyain targetnya sampai ke berapa. Buka lapak setelah tidak ngelapak lagi teman-teman ya. Buka kemarin sudah mencapai harga 138, sudah tersentuh sama shadownya teman-teman ya. Target saya itu di 165 teman-teman untuk si buka ini target saya ya. Ini ada tanda-tanda kenaikan, mungkin teman-teman kalau untuk jarak dekatnya bisa ke level 144 dan 146. Itulah targetnya. Mungkin target kenaikan sementara kemarin sudah tercapai ya teman-teman di shadownya 138. Sinar si kepala merah, kenapa saya mengandalkan ke angka 146 biar si kepala merahnya tercapai, dan itu tanda-tanda kenaikan. Mudah-mudahan saya masih belum menuju ke atas. Secara penguatan juga sudah mulai bagus, perhatikan untuk bandar lokalnya. Cuman ini foreign kemarin jualan secara signifikan, dan per hari ini sudah mulai masuk foreign 5,2 miliar. Artinya sudah mendapat respon baik dari foreign teman-teman. Siapa yang foreign yang ambil di sini kita cek. Ada CC 3,5 miliar, ada RF, ada BK. Cenderung sih ada broker lumayan teman-teman, walaupun dua broker ini broker KW, foreign KW, tapi di bawah ada BK, ada ZP, itu foreign asli teman-teman ya. Nah, kalau dari pungutan teman-teman, dari pungutan cenderung bagus teman-teman si buka ini, terus diambil sama bandar lokalnya. Bandar lokal kalau ngambil sudah
sudah gede. Ada RF juga sini teman-teman, RF lokalnya sudah mulai ngambil lagi. Kita cek 3 hari ini LG juga sudah mulai masuk ngambil 1,4 juta lot teman-teman. Itu bukan perkara yang sedikit teman-teman kalau untuk buka ya. Mungkin kalau untuk Goto ya sedikit teman-teman, 1,4 juta. Kalau untuk buka lumayan besar teman-teman, 1,4 juta lot itu ya. Oke, optimis teman-teman ya. Kemarin dipantulkan ini area ini sudah kelewatin belum ya, biarin aja, sudah baru tersentuh aja. Semuanya baru kesentuh, kita pindahkan. Yang di sini kan sudah kesentuh teman-teman, kita pindahkan ke depannya ya. Nah, jadi ini ada dua apa namanya? Ada dua penurunan, dua garis, artinya satu di angka gapnya, yang satu lagi di angka si ekor merahnya. Saya pikir sih sudah bikin step 1, step 2, step 3. Mudah-mudahan step ini menjadi step 3 teman-teman, bisa naik ke level 146, akan lebih bagus lagi, langsung menuju 165. Kalau teman-teman tidak kuat lagi, cenderung dia tidak bertahan. Kalau si buka ini cenderung ditahan dia 144 dan kemudian dia turun lagi, berarti fix dia mau mengadain penurunan kembali, bisa ke level di sini ada sini teman-teman. Sini dulu deh ke 129. Kalau sini cenderung aman. Si buka cenderung aman teman-teman di sini. Dia juga sudah bikin step, artinya sudah mulai bisa bullish teman-teman si buka ini kalau sudah melewati 146 nya. Ini kalau sudah bisa melewati teman-teman ya. Diperkirakan dia akan bullish teman-teman. Kita cek untuk buka untuk satu tahunan ya. Kalau saya dari 1 tahunan cenderung dia sebenarnya sideways. Kita cek 10 tahunan dalam posisi murah banget ya. Ini posisi murah banget teman-teman. Kalau teman-teman pingin ke harga yang agak lumayan, ke harga murahnya aja 173 itu harga murah. Saya aja menariknya hanya ke angka 165 ini untuk kenaikan kedua. Di atasnya ada nggak? Oh belum, di atasnya belum saya perbaiki lagi, biarkan di sini dulu. Kita upakan 165 aja dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk buka segitu ya. Jadi saya ada kenaikan sementara bisa ke level 138 dan sudah tercapai. Yang kedua ada di angka 144 apabila tidak jebol 14, apabila 144 tidak tertembus sampai ke 146 berarti dia memerlukan penurunan kembali. Tapi kalau sudah melepas 146 dan saya masuk lagi menuju ke atas, cenderung dia akan naik karena dari pungutan itu sudah mulai bagus, kecuali Foreign terus ngejual. Tapi per hari kemarin ternyata Foreign ngambil, apalagi yang ngambilnya broker lumayan, ada BK juga sudah mulai masuk. Oke, untuk buka seperti itu. BDKR nyangkut di BDK 187, apakah bisa kejemput BDKR? Coba lihat BDKR. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. BDKR. Wis. Ini bagus, penurunannya bagus BDKR teman-teman. Penurunannya bagus. Kemarin juga BDKR sudah mulai bagus teman-teman di sini nih. Saya ingat banget kalau di sini teman-teman ini BDKR sudah mulai bagus ya. Ternyata apalagi pas kemarin ya, ini sudah tanggal 18 emiten lain sanggup dia naik ke level selanjutnya, tapi untuk BDKR mungkin karena saham baru IPO ya, jadi tidak mampu lagi teman-teman ya. Nah ini target penurunan sudah, target kenaikan kemarin sudah dijemput. Target penurunan saya yang saya level di angka 181 juga sudah kejemput. Nah ini yang terakhir ya, di sini sudah kejemput. Artinya PR-nya sudah terselesaikan. Penurunan sudah terselesaikan. Saya belum di sini menemukan lagi yang namanya PR atau penurunan, kecuali kalau kita bikin yang namanya perkiraan penurunan untuk 20, 30 sama 58%. Kita akan ukur dari sini berapa persen nih. Yang 30% dulu ya. Nah, ini mudah-mudahan 30%-nya bisa mantul di harga sekarang teman-teman ya. Mudah-mudahan ada pantulan di angka 30% ya. Kalau tanda-tanda kenaikan, nah sini ada tanda-tanda kenaikan. Perhatikan untuk area gap ya. Ini ada gap kecil teman-teman di angka 196. Nah, apakah akan kejemput katanya ya? Kurang gede, kurang tinggi. Saya ingin lihat di sini nih. Ternyata di sini aman, tidak ada tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Hanya di sini aja. Kalau teman-teman nyangkut di angka berapa ini? 187 ya. 187 saya punya kenaikan angka 197, artinya masih bisa kejemput teman-teman. Walaupun untuk kenaikan sementara bisa terjadi kejemput ke 198. Tapi kalau sekarang kalau mau average santai aja dulu teman-teman. Karena apa? Karena bandar masih ada pembuangan bandar lokalnya. Pada poin kemarin ngejual. Ada penghutang agak lumayan, termasuk sekitar 280-an juta, tapi ada pengeluaran 35 juta ya teman-teman ya. Tapi penghutang lebih besar daripada pengeluaran untuk bandar foreign-nya.
Nah, kalau diperhatikan sebenarnya bandar lokal itu akumulasi mungkin 1/4 sudah keluar, tapi pengambilan lebih banyak teman-teman. Kalau kita perhatikan seperti itu ya. Kita cek untuk tanggal 19-nya. Untuk domestik ada PD, CCXE, ada teman-teman kita. Terus untuk foreign yang ngejual ada ZP, AKCC, tapi BK sudah mulai masuk. Oh, sedikit lagi teman-teman BK mah. Bukan sedikit nih, BK cuma ngambil sedikit. Nah, kalau MA10 lagi menuju ke bawah begini teman-teman ya, santai aja dulu teman-teman. Apalagi ini saya tidak punya tahanan sebelah kirinya. Artinya biarkan bandar yang menentukan jalannya dulu teman-teman ya. Nanti kalau mau average MA10 di bawah candle mungkin itu menjadi pertanda baik untuk kenaikannya. Tapi kalau teman-teman nyangkut di 187 mungkin bisa kejemput. Kenapa? Karena saya menarik ke 197. Santai aja teman-teman. Makanya teman-teman saya suka menyarankan dari dulu teman-teman ya. Saya dulu sering mengambil emiten-emiten yang jatuh seperti ini. Tapi saya juga teman-teman memperkirakan hanya hari itu aja. Jadi kalau sudah jatuh begini, saya akan tunggu pantulannya. Contohnya ini udah mulai turun besar. Sudah di sini ada pantulan nih, ada sering shadow seperti ini, maka saya akan terus pantau dulu pas ke bawahnya selalu masuk. Saya juga hanya scalping aja, teman-teman tidak mau swing untuk hal yang seperti ini. Kalau teman-teman pengen swing, teman-teman jangan all in juga ya. Kalau lagi begini nih, lagi turun begini lebih baik teman-teman santai aja. Kalau mau swing juga santai aja. Kecuali kalau teman-teman punya planning. Teman-teman ngambil 187 di area sini ya, 187 area sinilah. Nah, area sini 187. Teman-teman harus punya rencana. Jangan sampai teman-teman masuk tapi belum punya rencana. BDKR teman-teman awasin dulu posisinya seperti apa. Oh, ini lagi downtrend gitu kan. Karena belum pernah menyentuh harga tertingginya lagi kan ketika di sini hanya menyentuh sama shadow aja. Oh, ini lagi downtrend berarti kita bahasin kenaikan sampai sini contoh 2230. Oke. Kita akan tunggu. Kapan saya mau ngambil? Saya kapan mulai ngambil? Ketika MA10 di bawah kanan. Mau dari sini MA10 di bawah kanan, di sini mungkin saya ngambil teman-teman ya. Nanti juga sama teman ya, tunggu aja sampai MA10 di bawah candle. Karena MA10 nih tadi bawah candle teman, lagi menuju ke atas. Artinya MA10 lagi menuju ke atas. Si birunya ini yang biru nih lagi menuju ke atas. Kalau sekarang kan yang birunya MA10-nya nih yang biru nih teman-teman nih, ini lagi menuju ke bawah. Artinya lagi posisi downtrend. Apalagi sebelah kiri belum ada tahanan ya. Tetapi kabar baiknya apa, foreign sudah mulai masuk kemarin walaupun ada pembuangan sedikit tapi sudah mulai masuk. Dan bandar lokal pun sudah masuk di dalam, cuman baru ngebuang seperempatnya. Artinya mereka juga masih ada di dalam. Tenang aja teman-teman ya. 180 apakah bisa kejemput? Bisa teman-teman, saya aja menarik angka 190 sini ada gap kecil. Mudah-mudahan ada kenaikan sementara. Karena ini lumayan kalau naiknya sekitar berapa persen nih. Kalau diukur teman-teman, makanya sejarah juga karena menentukan sekitar 14 persenan. Kalau dia angkat dari sini gitu teman-teman ke sini berapa persen? 22% ya. Nah, mudah-mudahan sih sekitar segituan lah teman-teman ya. Untuk kenaikannya sekitar 14% gimana? Iya. Nah, 181-an teman-teman. Tapi saya pikir sih gap ini harus ketutup. Kalau teman-teman mau average dan tunggu aja dulu teman, tunggu aja dulu nanti mungkin dia juga memberikan kesempatan kok teman-teman kepada kita reta-reta ini untuk naikkan sementara. Jangan sampai ini juga sudah sekitar 30%, harusnya ada pantulan dikit ya. Biasanya kalau saham-saham IPO gini kadang-kadang diturunin sampai 58% ya. Ini baru 30% teman, tunggu aja ya sampai MA10-nya di bawah karena mungkin teman-teman mau bisa average di situ ya. Oke, untuk BDKR seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa kejebak bisa teman-teman ya. BRPT sudah, nanti kita bahasnya ada Feren teman-teman, Feren ya. Feren adalah salah satu emiten yang lagi saya awasin juga. Kenapa? Karena dia sudah turun dalam dan dia adalah emiten yang dijebloskan dulu teman-teman ya. Dibanting dulu, emiten yang dibanting, ya. Artinya ini suatu saat dia akan ke harga tertingginya lagi karena di sini banyak PR yang mereka harus selesai. Kalau sekarang saya tidak punya tahanan di level berapapun teman-teman ya, kemarin sudah ada pantulan dikit ya dengan saya di sini ya, dengan kita hapus di sini ya sekitar 20%-an, berarti nih 20%-an. Nah teman-teman, kalau ini tanda-tanda penurunan sudah dilewati juga ya, sip. Nah kalau sekarang kan ada posisi downtrend teman-teman, perhatikan MA10-nya ya. Kalau ditanya, ini pertanyaannya apakah bahasan masih baguskah di 113? 113 punya teman ya, 113 ya di sini ya. Ya, ini teman-teman 113 masih cenderung masih aman-aman deh teman-teman kalau sini ya. Ini adalah emiten yang salah satu emiten yang dijebolkan atau diturunkan
ke bawah dulu teman-teman. Dan setiap yang saya perhatikan teman, ketika sebuah emiten itu jebol ke bawah dulu teman-teman tanpa ada kenaikan, biasa suka dikerek lagi. Cuma tinggal tunggu waktu aja. Waktunya tinggal tunggu teman-teman ya. Karena ada yang lama, ada yang sebentar. Bahkan kemarin dari tahun 2022 saya lihat kemarin ada beberapa emiten yang belum di-up. Tapi dia sudah mulai berjalan setengah, tapi diturunkan kembali. Nah, biasanya itu berlanjut untuk mengikuti selera mereka, teman-teman. Selera bandarnya ya. Setiap emiten yang dijatuhkan, teman-teman ya, tanpa pengangkat dulu berdasarkan hukum kebiasaannya, berdasarkan istilahnya sejarahnya, teman-teman, dia akan kembali lagi ke level ketika dia diterjunkan. Kecuali kalau emiten itu di-up duluan, itu paling paling juga menuju ke seperempatnya kalau enggak setengahnya daripada IPO-nya teman-teman. Tapi kalau fundamentalnya baik ya dia akan terus nanjak juga teman-teman ya. Tapi kalau benar juga baik teman-teman ya, baik juga kadang-kadang emiten itu di-up lagi sampai melebihi listingnya kembali. Oke teman-teman, untuk Feren masih posisi downtrend, biarkan aja dulu. Untuk kalau teman-teman 113 masih bisa kejemput, atau teman-teman mau istilahnya average, tunggu aja sampai MA10 di bawah karena lagi menuju ke atas. Kalau sekarang sudah mulai ada dorongan-dorongan dari bawah, bandar lokal juga terus akumulasi ya. Walaupun ada pembuangan tapi sedikit teman-teman, tidak begitu banyak, kecuali Poren sudah mulai liburan teman-teman. Tapi terakhir Poren ngambil teman di tanggal 17 Februari. Artinya Poren pun lagi menunggu aja teman-teman, lagi menunggu aja bagaimana kelanjutannya. Kita harus lihat dulu Poren apakah akan ngambil lagi atau tidak teman-teman ya. Jadi untuk tanggal 17 Februari CC 16.000, kalau kita grosskan CC ternyata jualan juga tapi sedikit, tapi udah ngambil sedikit ya. Cece yang memimpin teman-teman di sini. Mungkin ada lagi nunggu dulu teman-teman karena banyak kerjaan juga dia gitu kan. Ini dari dorongan sudah mulai ada, artinya kesempatan untuk 113 masih bisa. Target saya itu ke angka 121. Kenapa 121? Biar si bukit kecil-kecilnya terlewati teman-teman. Kalau sudah mulai terlewati mungkin akan uptrend. Tapi kalau hanya tidak sanggup ke 107, artinya dia masih posisinya downtrend teman-teman ya. Tunggu aja MA10 di bawah candlenya, teman-teman, masih di atas candle soalnya si MA10-nya. Oke, smart money sudah mulai bagus teman-teman, sudah mulai ngumpul, cuman belum ada pengambilan yang signifikan. Ya, kemarin gagal teman-teman, tanggal 13-nya dia sudah ngambil banyak, cuman di shadow kan tapi lumayan lah teman-teman, walaupun shadow tapi lumayan. Oke teman-teman, untuk si Feren seperti itu masih oke, cuman si Feren ini teman-teman ya, cuman lebih baik teman-teman tunggu aja sampai, kalau mau average tunggu aja sampai MA10 di bawah candle. Terus ini juga emiten yang salah satu emiten yang lagi saya kawal, karena kenapa? Karena dia emiten yang diceboskan dulu atau di downtrendkan dulu, baru mungkin beberapa ini sudah agak lama juga teman-teman ya, tahun 2024. Mudah-mudahan tahun inilah dia bisa mencapai harga titik tertingginya ya, mungkin di angka yang targetnya di 265. Setiap ada yang namanya target utama, itulah target emiten yang dicebloskan, artinya lagi diantarkan duluan. Oke teman-teman, kita lanjut. Ada Toba. Toba ini ada ketokohan juga teman-teman di sini ya. Kita lihat Toba dalam posisi downtrend, masih downtrend teman-teman ya. Ini level untuk penurunannya sudah dilalui. Apakah sudah tanda kenaikan? Ada teman kecil di sini, ada gap kecil nih. Nah, ya. Kita kasih ke 354, ada target untuk kenaikan sementaranya. Nah, ini dalam posisi kemarin juga ngasih tanda dia mau turun ke bawah lagi di angka 303. Nah, ini emiten-emiten yang ada bandarnya teman-teman. Ada 253 sama di angka 2 berapa nih? 249 teman-teman, itu adalah area penurunnya. Tetapi ini sudah mulai diakumulasi sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil berapa hari ya? 2 hari ini sudah mulai ngambil dari tanggal, berarti tanggal 18 ya. 18 Maret. Iya, tanggal 18 Maret sudah diambil sama bandar lokal. Ada siapa? Ada BB yang bagus, ada YU. Ini cenderung diambil sama broker bagus teman-teman. Mudah-mudahan sini ada dorongan lagi teman-teman ya. Sebenarnya MA200 lagi menuju ke atas teman-teman, lagi menuju ke atas nih, walaupun posisi downtrend tapi lagi menuju ke atas. Tapi MA10 lagi masih menuju ke bawah, dan MA20 juga lagi menuju ke bawah. Mudah-mudahan sini ada dorongan lagi, bisa menjadikan ini bisa naik ke level sini teman-teman ya, ke gapnya 371, mungkin akan uptrend kembali gitu ya. Nah, smart money itu sudah mulai ngumpul, tunggu aja smart money yang tinggi juga teman-teman. Kalau smart money itu sudah mulai tinggi, mungkin ini akan tanda-tanda dikenaikan kembali. Soalnya pungutan daripada bandar lokal ataupun Poren teman-teman cenderung bagus ya. Kita lihat tanggal 19
Poinnya siapa? Ada AK, ada CC teman yang ambil ya. Untuk terakhirnya ada yang ngambil itu si AK sama si CC. Tinggal tunggu smart money masuk dan tinggi teman-teman, ini setebak akan di-up kembali ya. Kalaupun ada kenaikan mungkin kalau belum ada lawannya hanya kenaikan sementara, karena kalau melihat dari MA10 lagi menuju ke bawah, MA20 lagi menuju ke atas, cuman ada harapan dari MA200-nya lagi posisi uptrend teman-teman. Cuman kalau sekarang di posisi downtrend lah. Cuman kalau melihat MA200-nya belum dibelokkan teman-teman ya. Kecuali kalau besok ada penurunan lagi ke level 254 sudah mulai belok tuh teman-teman ya untuk MA200-nya. Lanjut, ada ADRO teman-teman. ADRO. Ya, ADRO masih dalam posisi downtrend walaupun istilahnya ada pungutan daripada bandar lokalnya, tetapi sudah mulai dibelokkan nih teman-teman ya. Si ADRO sudah mulai dibelokkan. Ada tanda-tanda penurunan di level 1680 ya, belum tembus. Secara MA sudah mulai belokkan dikit teman-teman, mudah-mudahan terjadi ya. Dorongan sudah terjadi daripada bandar lokalnya. Kalau bandar foreign cenderung masih ngejual 37,02 miliar, foreign kembali keluar. Artinya ini lagi masih dibuang. Walaupun dibuang tetapi si BK sudah mulai masuk sedikit-sedikit teman-teman ya. Ada BK, ada AK, ada NI, ada YU. Tapi untuk lokalnya cenderung dia ngambil. Kalau perhatikan teman-teman dari tanggal berapa nih? Tanggal 12 Maret nih. Ini kayaknya foreign lokal lagi mempertahankan teman-teman bandar lokal ya. Ada KI, ada NI, ada BB, ini broker bagus semua teman yang ngambilnya. Mudah-mudahan dengan broker ngambil ini mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level 1900 lah teman-teman ya. Karena sekarang foreign lagi jualan teman-teman. Kalau foreign ngambil lagi mungkin bisa si ADRO ini up kembali ya. Karena saya punya target di angka 3.700 untuk gap yang sangat lebar dan target utamanya ada di angka 4.085 itu untuk ADRO. Smart money juga sudah mulai masuk tapi belum terlalu tinggi teman-teman, artinya masih terus dikumpulin. Kumpul kalau sudah terkumpul baru ada lawannya. Bandar lokal cenderung sudah ngambil, tinggal tunggu foreign aja ngambil. Secara MA masih posisi downtrend, biarkan aja dulu karena masih ada turunan level ke angka 1699. Lanjut, ada LPKR. LPKR. Kemarin ikut-ikutan LPKR ya. Udah ketahuan ada bandarnya berarti teman-teman ini. LPKR masih dia mempertahankan ya di level 82-nya di harga sekarang. Bandar lokal sudah akumulasi lagi. Perhatikan bandar lokal sama akumulasi ya. Udah mulai bagus banget bandar lokal akumulasi 05 Maret. Katanya kok bandar lokal akumulasi tapi terjadi penurunan. Yes, berarti dia harus punya harga di bawah dan harus punya beli yang namanya bandar pinginnya itu harga di bawah teman-teman. Gak mungkin bandar beli di atas itu teman. Di atas itu untuk waktunya jualan. Kalau di atas, kenapa katanya ada yang beli? Ya itu retail teman-teman kita yang pasti beli di atas ya. Karena kecenderungannya seperti itu. Nah, kalau bandar lokal ataupun foreign beli di atas itu yang namanya untuk menjaga dia biar jualan itu tetap di atas teman-teman ya. Kenapa katanya beli? Karena beli sebagian untuk menjual lebih banyak lagi teman. Nah, itulah strategi ya jual, bahkan di atas itu sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai sebulan. Kenapa? Karena pengen jualan di atas teman-teman. Siapa pelakunya yang beli? Biasa teman-teman kita. Biasanya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk LVKR belum jebol supportnya. Mudah-mudahan ini jebol support, bukan support. Tanda penurunannya di 82 belum dijebol, artinya masih saya pertahankan di situ. Kalau dia jebol ada ke level 74 bahkan ke angka 50 pun, ke 51 pun dia masih punya PR di situ. Kok bisa nggak ke 51 nih? Buktinya ke 56 aja kembali sudah hampir sampai teman-teman ya. Ini smart money tidak berkutik teman-teman di sini. Karena kembali kan aksi yang sangat luar biasa dari seorang bandarnya. Nah, smart money sudah mulai ngumpulin lagi di harga sekarang teman-teman. Artinya ini sudah mulai ada lawan lagi. Nah, secara MA200 juga lagi menuju ke atas. Tinggal ada dorongan dikit nih bisa boom. Target utama ada di angka 154 untuk LPKR ini. Karena bandar lokal sudah terus mungut dan bandar foreign pun sebenarnya tidak turun terlalu signifikan. Dia mengambil sedikit-sedikit, jual sedikit-sedikit, tapi masih banyak barangnya teman-teman. Apalagi smart money sudah mulai. Secara teori teman-teman, secara teori hasilnya mah ini sudah mulai di-up secara teori ya. Cuman apa boleh buat, kalau benar nggak mau ya gimana lagi teman-teman. Bagi sini untuk tanggal 5 Maret itu ada si AO yang ngambil ya. Itu bagus teman-teman ya. Oke, teman-teman.
Nah, teman-teman mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Satu lagi deh, ada buat. Nanti kalau yang belum dibahas, tenang aja teman-teman ya, kita akan bahas kok teman-teman ya. Buat kemarin sudah mulai bagus teman-teman. Nah, nih buat itu kan karena ada ketokohan teman-teman, cenderung kemarin kompak teman-teman ya. Kita hapus aja harga IPO-nya ya teman-teman biar nggak ngalangin ya. Harga IPO-nya usah saya catat di angka 100 teman-teman ya. Nah, ini ada tanda-tanda penurunan teman-teman, artinya kemarin sudah mulai kejemput di bawah harga IPO dan tanda-tanda kenaikan kemarin sudah mulai agak disentuh sama shadownya, tapi MA10 lagi menuju ke bawah, MA20 pun lagi menuju ke bawah, artinya masih downtrend teman-teman ya. Smart Money kemarin sudah mulai ngambil dan dia berhasil jualan ke level 131 teman-teman, itu bagus teman-teman, tapi secara MA10 masih menuju ke bawah, artinya untuk penurunannya masih akan terjadi teman-teman kalau bandar lokal ataupun tidak ngambil lagi dan tidak ada dorongan lagi karena sekarang sudah mulai ada isu-isu buyback teman-teman ya, beberapa emiten sudah mulai melakukan buyback tanpa RUPS, artinya kesempatan untuk di-up-nya ada. Ingat ini adalah emiten yang ada konglomeratnya teman-teman dan posisi di downtrend-kan. Tidak mungkin kalau mereka tidak mau ngambil barang di harga bawah teman-teman. Sebagai bandar, teorinya seorang pedagang itu pasti pingin harga murah, nanti akan dijual di harga mahal teman-teman, pasti itu teorinya. Oke teman-teman, si Smart Money juga sudah mulai ngumpul walaupun dikit. Bandar lokal dan bandar proyek cenderung jualan dan yang banyak yang ngambil itu tanggal 5 itu adalah si teman-teman kita ya. Tanggal 19 coba lihat masih dalam posisi teman kita yang ngambil teman-teman. Maka berhati-hatilah karena sini terdeteksi masih ada jualan dari seorang bandar lokal ataupun foreign-nya. Oke teman-teman, untuk buat seperti itu ya, harap hati-hati aja karena secara MA masih posisi downtrend. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti kalau ada kesempatan saya akan bahas lagi sisanya ya, karena sekarang ada pagi saya ada keperluan teman-teman ya. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada komentar silahkan masukkan ke kolom komentar biar saya bacakan dan saya telah. Kritik juga boleh teman-teman karena untuk memajukan channel ini. Ingat teman-teman ya, kritik itu ataupun saran itu ataupun pendapat itu dilindungi sama undang-undang. Selama tidak menyinggung sara masih aman-aman aja teman-teman ya, kecuali kalau udah mulai ngajak-ngajak untuk pelapon mana untuk apalagi untuk keuangan, biasanya suka saya sortir dulu teman-teman ya. Oke, mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.